Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya absen dulu ya. Nurma, Karisma. Ya, saya cuma mengingatkan kembali bahwasanya sekolah itu tidak harus anaknya itu pandai. Yang penting yang pertama, anak-anak itu harus memperhatikan guru. Yang kedua, menghormati guru. Walaupun mereka pandainya setinggi langit, tetapi tidak punya adab, ya sama saja. Kalau di makos saya ini, inilah bisa diatur. Yang penting mereka anak sekalian memperhatikan guru dan menghormati guru. Karena nilai itu dapat diubah, kalau akhlak tidak dapat diubah. Ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang haji. Dan umroh. Ya. Haji ini secara bahasa ini menyengaja ke Baitullah di sana di Mekah. Ada yang tahu rukun haji ini rukun yang keberapa? Nggak tahu? Yang kelima. Yang kelima. Kalau Karisma yang berapa? 4 atau 3 atau 5? Ya udah. Ada yang tahu puji-pujiannya? Rukune Islam iku ana 5. Pernah dengar? Nah, Hafal? Coba ya, saya pancing. Rukune Islam iku ana 5. Siji syahadat, loro telu zakat, papat puasa, 5 haji ing kang puasa. Amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi haji ini rukun Islam yang kelima. Sebelum kita pergi ke Mekah, ada syarat yang harus dilengkapi. Yang pertama itu Islam. Yang kedua itu balik. Yang ketiga itu berakal. Yang kelima, yang keempat itu merdeka. Yang kelima itu mampu. Nah, Islam itu orang yang sudah bersyahadat. Intinya, jika orang sudah bersyahadat maka sudah dikatakan Islam. Ya, kalau balik ini, kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid. Ya. Yang ketiga, berakal, punya akal, bisa berpikir, bukan orang gila. Kalau orang gila tidak wajib haji. Yang keempat ini merdeka. Merdeka ini orang yang sudah tidak menjadi budak. Nah, budak itu tidak sama dengan kuli. Kalau budak ya, saya punya Risma, ingin sebagai budak ya. Ini saya suruh, Risma kamu harus bekerja ke ladang, ke sawah, nyangkul, terus ya, ambil bibit, dan Risma tidak saya gaji, dan hasilnya saya ambil sendiri. Kalau kuli, Risma bekerja, Risma
mengambil bibit dan saya gaji. Jadi bedanya kuli dan budak itu beda. Tuh. Yang kelima ini mampu ya. Ini paling penting, ini mampu untuk pergi ke Mekah dan orang yang ditinggal itu sudah tercukupi kebutuhannya. Jadi orang yang hutang bank 50 juta, contohnya saya hutang bank ke bank 50 juta untuk pergi haji, dan uang tersebut saya gunakan untuk haji plus, yang mana 1 tahun ke depan itu saya sudah haji. Nah, itu tidak dinamakan mampu. Mampu ini uangnya itu hasilnya sendiri dan tidak membebani orang yang di rumah. Dan kelima ini harus wajib punya rukun haji dan wajib haji. Rukun dan wajib haji. Ya. Yang pertama niat. Yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima ini tahallul. Yang keenam ini tertib. Untuk mempermudah, saya sudah membuat dinahnya. Nah, di sini kelihatan. Sini ya. Saya sudah membuat dinah. Nah, Indonesia di sini tempatnya niat ini di Yalam Lam. Nah, saat Yalam ini sebagai bandara. Saat kita berangkat dan mendarat di bandara di tempatnya Yalam Lam di sini bagi Indonesia, di sini kita niat haji. Bagaimanakah niat haji, Mbak Arisma? Nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaika Allahumma bi hajja. Ya, itu niatnya. Setelah kita niat, kita wukuf. Wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Saat subuhnya 10 Zulhijjah kita berangkat ke Musdalifah dengan, kalau dulu itu berjalan kaki, tapi kalau sekarang sudah menggunakan kendaraan, menggunakan bis. Ya. Di Musdalifah di sini kita menginap sehari. Jadi nggak perlu bawa tas, bawa koper, nggak usah, karena sudah disediakan oleh pihak hotel di Musdalifah. Jadi nggak usah bingung. Jadi kita ke Musdalifah menginap sehari. Setelahnya kita berangkat ke Mina. Lah, saat keberangkatan ini kita melempar jumrah, nama jumrah Aqobah, sebanyak 7 kali lemparan. Nah, saat di Mina kita menginap 3 hari, tanggal 11, 12, 13. Di sini ada tugunya di Mina. Contohnya kita di sini di Mina ya, di daerah ini kita lah, di daerah ini ada 3 tugu. Tugu 1, tugu 2, tugu 3. Tugu 1 ini digunakan untuk lempar jumrah yang pertama. Besoknya kita lempar jumrah ke tugu yang kedua. Hari ketiga kita lempar jumrah pada tugu ketiga. Nah, saat kita melempar jumrah tidak boleh menggunakan batu yang besar. Contohnya batu bogem dilemparkan ke tugu, itu nggak boleh. Karena kenapa? Takut kena saudaranya. Masa kita lempar jumrah mau perang-perangan? Kan nggak boleh. Itu perang atau lempar jumrah itu. Nah, selanjutnya setelah ini ke Mina, kita ke Mekah. Kembali ke Mekah melaksanakan tawaf. Ini gambar tawafnya. Kita masuk ke Mekah, ya toh, ke Masjidil Haram. Ini gambar Ka'bahnya. Kita memutari Ka'bah sebanyak 7 kali
Dimulai dari Hajar Aswad ini, contohnya Hajar Aswad. Startnya di sini, memutai sebanyak 7 kali. Ya. Nah, setelah ini kita pergi ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah melakukan sa'i. Sa'i ini lari-lari kecil. Nah, di sini kan ada 2 warna, yang polos dan berwarna. Di sini kita berlari cepat. Ya, berjalan cepat lah. Nah, di tengah-tengah ini di sana tuh ada karpet hijau. Jadi ada jalur seperti lorong, ya, terowongan. Di tengahnya ada karpet hijau dan karpet merah. Kalau merah ini untuk jalan cepat, kalau hijau ini jalan santai. Nah, nanti di pucuknya Bukit Marwah ada karpet merah juga. Itu untuk berlari cepat juga. Bagi orang yang lumpuh atau orang yang lelah, disediakan alat-alat seperti kursi roda. Kalau sekarang sudah disediakan transportasi elektrik, jadi di sana sudah ada motor, itu seperti kursi roda, jadi seperti ya orang yang santai. Ya. Setelah ini kita tahallul. Setelah lari-lari, kita pergi ke tempat tahallul di sini. Tahallul ini memotong rambut minimal 3 helai rambut. Ya. Selanjutnya, sudah paham di sini? Ya. Bagaimana tahallulnya jika orang yang buta? Buta ya. Di sini kalau orang buta, di sini ada 2 pendapat ya. Yang pertama ini yang paling saya anggap benar itu mengira-ngirakan ada rambut, jadi gunting cukurnya itu di atas rambut. Walaupun buta, kita mengira-ngirakan ada rambut di atas kepala, jadi seperti orang yang cukur biasa. Jadi orangnya buta dicukur walaupun beda rambutnya, jadi cuma mengira-ngirakan saja ya. Jika umroh ini sama dengan haji. Bedanya kalau haji ada wukufnya, kalau umroh nggak ada wukufnya. Jadi setelah di Yalamlam di sini, pergi ke Mekah langsung, nggak usah ke Arafah. Ya, jadi setelah niat langsung ke Mekah. Jadi nggak ada di Musdalifah, nggak ada di Mina pun nggak ada. Jadi langsung jadi Yalamlam, pergi ke Mekah, langsung tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Jadi perbedaan haji dan umroh, kalau haji ada wukufnya, kalau umroh nggak ada wukufnya. Saya tanya, niatnya umroh bagaimana? Di Norma. Itu niatnya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak ada, saya untuk mereview tadi kita ada game. Saya sudah siapkan gamenya di buku ajaib saya. Ya, di sini ada rukun-rukun haji dan rukun-rukun umroh. Nanti anak-anak menempelkannya sesuai urutan, tidak boleh diacak. Contohnya rukun pertama ditaruh di rukun yang kelima, itu nggak boleh. Ya, saya gambarkan dulu. Gambarkan tempatnya.
Ini saya dulu. Nanti dibocorkan lagi. Yang ke ini umroh. Ini saya acak antara haji dan umroh, nanti ditempelkan di sini. Dan nanti nak Nurma nanti tentang haji, nak Karisma tentang umroh. Ya. Ya, ini tolong dicari di sini, lalu ditempelkan. Ya, kasih tempelannya. Mau dari sini ya tentang rukun-rukun haji, selasinya. Ayo, jangan malu-malu, gak apa-apa. Ya, tadi nak Nurma tadi haji dan nak Karisma tadi umroh. Jangan ketukar. Nanti malah lucu nanti gajinya. Ayo, sudah ditempel. Kalau sudah yakin. Ayo, nak Karisma. Yang pertama ihram. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Ya, betul. Ayo nak, Nurma. Haji yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, saya simpulkan bahwa pada pagi hari ini semua sudah paham, saya kira di sini. Nah, semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat, dan saya ini nanti ada rapat, kita tutup dengan hamdalah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa nanti dikerjakan LKS halaman 23 sampai 24. Ya. Itu untuk penguatan pembelajaran di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.